pelan-pelan. Aku hitung-hitung hari ini di antara bayi kembar yang lahir, bakal ada anak pembawa hoki lahir. Kamu ngapain? Kamu siapa? Gila ya kamu. Kamu tuh norak banget. Pergi dari sini. Istriku lagi lahiran di dalam rumah, kamu malah ribut di sini. Kamu emang bego banget. Lahir bayi cowok gemuk. Lucu banget. Ya ampun. Di perut istri kamu, Hayu Wibowo, ibunya Ihsan. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Aku mau lihat lagi, ya? Tugan dan Peter Kembar. Ihsan, ada masalah. Kepala Desa Angin, tanaman di ladang keluarga kamu udah hampir mati. Aduh, kalau hari ini nggak hujan juga, kita semua bisa-bisa cuman minum angin doang. Aduh, gimana dong ini? Lahir satu lagi, 2 cucu cowok gemuk. Keluarga Solihin akhirnya punya penerus. Hujan turun. Aduh, bawa pergi. Dia itu anak kita. Salah. Dia itu pembawa hoki buat Desa Angin kita. Duh, syukur banget ya Allah. Kata orang, waktu dia lahir, hasil panen desa kita tahun itu, Andi Solihin, anak sulung keluarga Solihin, nggak ada yang berhasil. Kalau bukan karena adik pembawa hoki itu, desa kita nggak tahu deh berapa orang yang bisa kelaparan. Jangan deket-deket ya, nanti ketularan sial. Mega mau kemana? Anjar, kamu lihat-lihat apaan? Lihat lagi, aku cungkil mata kamu. 2 cowok dewasa, di sini ngomongin anak kecil di belakang. Nggak malu apa? Wah, hari ini rezeki nompak. Aditya Solihin, anak Ihsan. Ayo, cucu kesayanganku, makan yang banyak ya. Kamu kan bintang keberuntungan keluarga Solihin. Makanan ini aku udah bosen banget. Aku mau makan burger. Iya. Nanti kalau papa mama kamu pulang, kita bareng-bareng ke kota. Setiap hari kita makan burger. Hahaha. Nenek, kayu bakarnya udah aku ambil. Aditya Sukowa, lihat siapa yang datang. Ayah, ibu. Ibu. Anak baik. Kangen ibu enggak? Erna, ibu Aditya. Ya kangen. Bu, ayo cepetan beresin barang-barang. Rumah kita di kota itu udah selesai direnovasi. Oke. Hari ini tuh juga kita langsung pindah. Semua berkat anak pembawa hoki kita ini. Ayo Aditya, kita siap-siap beresin barang. Ayah, ibu, kalau kalian pergi bakal balik lagi nggak? Andi, nanti kalau kita udah beres di kota, kita pasti jemput kamu. Gimana? Iya. Pinter banget. Kenapa, sayang? Kamu nggak dengar gosip di desa. Katanya dia itu pembawa sial. Menurut aku, kamu tinggalin aja dia di sini, terus minta tolong beberapa tetangga buat jagain, beres kan? Bener juga, jangan sampai gara-gara dia rezeki keluarga kita jadi terganggu. Kapan kita berangkat? Aku mau makan burger di kota. Anak baik, kita berangkat sekarang. Ayah, ibu, jangan tinggalin aku. Ayah, ibu, jangan tinggalin aku. Ayah, ibu, jangan tinggalin aku. Bos, aku mau 2 pakpao. Pergi. Kamu biarin si pembawa sial ini masuk ke toko kamu nggak takut kena sial apa? Iya juga, orang tuanya aja ngerasa dia pembawa sial. Ayah sama ibu pasti bakal jemput aku. Mega, kamu datang ya? Ambilin aku 2 roti bakar. Yang dulu aku utang di sini, sekalian aku bayar semua ya. Mana bisa aku terima uang kamu? Dasar nggak tahu malu, seharian penuh dandan menor banget, di sini godain cowok. Kalau berani, sini ngomongin aku di depan muka. Mending jaga suami kamu baik-baik, jangan sampai dia suka ngelirik aku. Udah, pergi sana. Lihat-lihat apaan? Anak kecil bulu aja belum tumbuh. Kasihan juga. Nih, ambil. Anak sekecil ini tega banget ditinggal di rumah. Ayah sama ibu kamu emang nggak bener. Makasih, Tante. Apaan nih bikin aku hampir jatuh?
Beneran emas. Jalan di pinggir aja bisa nemu emas. Aduh, aku bakal kaya raya. Dengan emas ini, ibu juga punya uang buat berobat sekarang. Lani, di rumah memang udah nggak ada uang. Dasar kamu tua bangka. Lani Liem, adik ipar Mega. Aku ini anak kandung kamu yang sebenarnya. Ami Maharani, mertua perempuan Mega. Kamu maksa banget ambil uang kompensasi buat si Janet itu. Nggak kasih ke aku kan? Uang kompensasi kakak kamu udah lama kamu habisin. Kirain siapa yang datang, ternyata cuma orang yang mau cari untung. Mau apa sih kamu? Uang kompensasi kakakku. Aku mau pakai gimana aja terserah aku. Justru kamu ini, dasar ganit nggak tahu malu, udah bikin kakakku meninggal aja belum cukup. Masih aja keluyuran genit di desa tiap hari. Kali lagi kamu ngomong, aku sobek mulut kamu. Ayo sini kalau berani. Jangan berantem kalian, jangan berantem kalian. Mega? Kamu nggak apa-apa kan? Semua salah aku yang nyusahin kamu. Ibu, aku nggak apa-apa. Ini aku nemu di jalan. Kita sekarang punya uang. Beberapa hari lagi, aku bakal ajak ibu ke kota buat berobat kaki. Mega, lo memang menantu terbaik buat ibu. Emas ini simpan aja buat jadi mas kawin kamu nanti. Kamu cepat-cepat cari orang baik, nikah aja ya. Ibu ini udah tua banget, nggak mau ngerepotin kamu lagi. Ibu, aku udah janji sama Bagas buat nemenin ibu sampai tua nanti. Ibu istirahat aja yang tenang. Aku mau masak buat ibu. Entah gimana ya, anak kecil dari keluarga Solihin itu, sekarang gimana kabarnya ya? Ibu, aku keluar sebentar dulu, ibu makan dulu aja sendiri. Bu, aku sakit banget. Aku kangen kalian. Kok bisa demam setinggi ini? Bu? Aku bakal nurut. Aku bakal jaga adik, jangan tinggalkan Andip. Astaga, dosa banget ya. Anak sekecil ini, keluarga Solihin bener-bener tega banget. Aku mau ibu. Ibumu masih di kota belum pulang. Demammu aja belum turun. Mau kemana? Makasih tante udah jaga aku. Aku ini pembawa sial. Kalian jagain aku, nanti malah kena apes. Mending aku pergi aja. Apaan sih pembawa sial? Aku keluar rumah malah 2 kali nemu duit. Mega, anak kecil ini makan juga nggak seberapa. Gimana kalau kita biarin dia di rumah kita aja? Bisa bantu-bantu ngerjain kerjaan rumah, gimana? Mega, orang desa pada ngomongin kamu jelek. Tapi aku tahu hati kamu tuh paling baik. Aku mah nggak sebaik itu. Aku cuma lihat keluarga Solihin lagi sukses. Nanti kalau kita udah rawat anak mereka lama-lama, harus minta ganti rugi. Udah yuk, udah. Kamu tinggal di rumah kita dulu aja. Nanti kalau ayah ibu kamu pulang, dijemput. Makasih tante udah jaga aku. Andi bisa kerja banyak. Aku ambil air buat tante. Nggak apa-apa, sayang, hati-hati ya. Pei? Kok kamu ceroboh banget? Bu, aku ambil lap dulu ya, ya. Mega, kaki ibu kayaknya udah mulai kerasa. Bisa gerak. Bu, kaki ibu beneran gerak. Mega, ibu mau kasih kabar baik. Besok di desa bakal ada guru relawan. Rencananya mau pakai rumah lama kalian buat tempat tinggal guru. Sebulan dikasih uang tambahan 100.000. Hari ini kok banyak banget kabar bagus ya. Sebulan dapat 100.000 nih. 100.000 tambahan. Aku bakal kaya nih. Ibu subsidi apa lagi sih? Kamu ngapain datang ke sini? Pergi sana. Subsidi mana? Cepat kasih ke aku sekarang. Uang ganti rugi kakak kamu udah kamu habisin semua. Sekarang kamu mau rebut lagi subsidi ini. Kamu masih mau aku sama kak iparmu hidup terus nggak? Aku nggak peduli. Terserah kamu mau ngapain. Anak sialan ini kenapa bisa ada di sini?
Aku sama Kak Ipar kamu lihat anak kecil ini nggak ada siapa-siapa di rumahnya. Jadi kita pengen dia tinggal di rumah kita 2 hari. Apa? Kamu izinin anak sialan ini tinggal di rumah kita? Kamu mau ngapain? Pergi. Lani! Kamu ngapain? Anak sekecil ini kok kamu tega ngebully? Kamu masih punya hati nggak? Mega, berani juga kamu ya berani dorong aku. Semuanya gara-gara anak sialan ini. Cepat pergi dari sini. Pergi sana, pergi. Siapa yang mau bantu aku cari keadilan sih? Semuanya gara-gara Mega, si bodoh ini udah bikin kakakku mati. Masih kurang. Jangan dengar. Masih izinin anak sialan ini tinggal di rumah aku. Pokoknya mau bikin keluarga Lim nggak punya keturunan lagi. Mega, dengerin baik-baik. Cepat usir anak pembawa sial ini dari rumah aku. Terus, balikin semua uang ganti rugi keluarga Liam ke aku. Tunggu aja. Aku gimana belum waktunya kamu ikut campur? Dasar brengsek. Sekalipun aku kayak gini, aku nggak bakal pakai uang ibu sendiri buat nyelamatin diri. Ada pembunuhan, tolong. Yang dipukul itu kamu. Hari ini aku bakal hajar kamu sampai mampus. Itu urusan keluarga kita sendiri. Orang lain nggak usah ikut campur. Si Mega itu bener-bener tukang ngabisin harta keluarga. Padahal keluarganya baik-baik banget, tapi jadi kacau gara-gara dia. Lihat-lihat apaan? Siapa lagi yang berani ngomong? Malam ini, aku bakal masuk ke rumahnya dan bongkar kasurnya. Mega, dengerin baik-baik. Kalau kamu berani bawa sial ke rumah aku, kamu langsung aja angkat kaki dari keluarga Liam. Lani, kalau bukan karena Kak Iparmu, kita udah kelaparan dari dulu. Jadi orang itu harus punya hati nurani. Aduh ibu, semua gara-gara si pembawa sial ini. Kalau bukan dia, keluarga kita masih baik-baik aja. Kalau hari ini kamu mau usir dia, sekalian aja usir aku juga. Ya udah cepetan pergi sana. Iya, kalian berdua emang bikin masalah di desa ini. Kamu selalu bikin desa... Ternyata aku emang pembawa sial. Tante udah baik banget sama aku. Aku nggak bisa terus-terusan nyusahin dia. Mending aku pergi aja. Pergi ya pergi. Mulai sekarang kita putus hubungan. Jangan harap dapat untung lagi dari kami. Mega, ibu minta maaf sama kamu. Mega, tenang aja. Mulai sekarang kamu ikut aku. Aku janji kamu nggak bakal kelaparan. Andi, gimana sih? Andi, kami udah cari kamu lama banget. Ayah sama ibu kamu mau ajak kamu ke kota. Cepetan ikut Om, yuk. Ayo. Kamu kan kangen sama ayah ibu kamu kan? Om anterin kamu ya. Ayo jalan. Kamu jangan macam-macam ya. Lepasin aku nggak mau ikut kamu. Andi. Tante, Mega, kamu kenapa? Ngamuk-ngamuk aja kamu. Dasar brengsek, kerjain hal sejahat ini, nggak takut karma, ya? Mega, kamu udah gila ya? Orang tuanya juga nggak ngurusin dia. Dasar brengsek, ngapain sih kamu ikut campur urusan orang? Aku hajar kamu, brengsek. Ribut apaan? Kok bisa sampai babak belur gini? Bangun! Mega, kamu nggak tahu diri banget. Aku ngusir anak sial ini juga demi kebaikan desa kita. Kalau anak sial ini udah pergi. Karena hari ini semua orang udah pada ngumpul di sini. Jadi sekalian aja jadi saksi, ya? Andi, kamu mau nggak anggap aku sebagai ibu kamu? Kamu harus anggap dia anak kamu. Mega, kamu beneran gila ya? Mega, kalau kamu mau adopsi dia, berarti kamu harus pindah dari desa ini. tapi aku anak sial kan? Nggak ada istilah anak sial segala. Jangan dengerin omongan mereka. Kalaupun kamu anak sial, aku Mega Maulana, kuat kok. Aku sanggup hadapi semuanya. Empu ya tak tembam apa mau. Aku mau. Anak baik. Sekarang kamu sujud, ya, bilang panggil aku ibu. Mulai sekarang kamu resmi jadi anak aku. Mulai sekarang di desa ini, nggak ada yang bisa nindas kamu lagi. Ibu. Anak baik, mulai sekarang kamu jadi anak aku. Di desa ini, kalau ada yang berani ganggu kamu lagi, aku bakal datengin rumahnya. Mega, kalau kamu memang mau banget adopsi dia, mendingan cepat-cepat pindah aja. Tenang aja, kami pasti pindah jauh banget, biar nggak ganggu kalian. Andi, ayo,
Mega, kamu masih berani bawa pembawa sial ini masuk ke rumah? Mega, kamu budek ya? Aku lagi ngomong sama kamu nih nggak denger. Ibu, kamu beneran mau pergi sama dia? Aku ini anak kandung kamu. Jangan-jangan kamu mau dia yang rawat kamu nanti? Lani, selama ini selain rebahan di rumah dan ngabisin duit, pernah nggak kamu berbakti sama aku? Semuanya itu kak ipar kamu yang urus aku. Nih, 100.000 ini buat mutusin hubungan ibu anak kita. Mulai sekarang kita nggak usah ketemu lagi. Kalian... Oke, kalau kalian pergi sekarang, nanti meskipun minta-minta sama aku, kamu nggak akan bisa balik lagi. Ayo pergi. Ibu, Andi, kalian tunggu di sini sebentar. Aku beresin rumah tua ini dulu. Bisa kok dipakai buat tinggal. Mega, ibu jadi nyusahin kamu ya? Ibu, jangan ngomong gitu. Nggak ada yang nyusahin. Nak, anterin nenek masuk buat istirahat ya. Permisi, apa di sini asrama guru relawan ya? Kamu nggak apa-apa kan? Yang itu, aku guru baru di sini. Aku guru relawan. Nama belakang aku Kusuma. Nama aku Janu Kusuma. Maaf, boleh tanya. Ini tempatnya asrama guru relawan ya? Bukan, itu kamar sebelah. Jadi nanti kita tetangga. Boleh tahu, kamu biasa dipanggil siapa? Nama aku Mega Maulana. Orang-orang biasanya panggil aku Mega. Pak Janu, kenapa kamu bisa ada di sini? Datang juga nggak bilang-bilang. Mega, biasanya kamu di desa suka santai-santai aja sih nggak apa-apa. Tapi Pak Janu itu lulusan keren dari kota. Kamu harus jaga sikap ya. Orang kayak dia bukan tipe yang bisa kamu dekati sembarangan. Kayaknya kamu salah paham. Tadi sebenarnya kita cuma... Pak Janu, dia itu di desa kita terkenal banget sebagai janda. Kalau ada laki-laki, pasti dia mau deket-deket. Pak, mendingan jauhin dia. Kurasa kamu agak salah paham sama dia. Bukan cuma itu, dia juga ngasuh anak yang katanya pembawa sial di desa kita. Aku takut nanti ngaruh ke warga, makanya aku suruh mereka pindah. Nggak nyangka malah jadi tetangga kamu. Berarti hatinya lumayan baik juga ya? Ibu, makan yuk. Andi mana? Andi masih tidur. Nanti kalau dia udah bangun, aku mau ajak dia ke gunung. Mau lihat ada sayur liar yang bisa dipetik nggak? Kaki ibu udah bisa digerakin ya. Aku mau ajak ibu ke kota buat cek kesehatan lagi. Mega, kamu capek banget ya. Ibu udah tua, nggak usah buang-buang uang, nggak usah diobatin. Ibu, kalau kaki ibu nggak segera sembuh, kerjaan di rumah sebanyak ini, aku bisa capek banget. Ibu harus cepat sembuh biar bisa bantu aku sedikit. Aku ganggu kalian makan ya? Pak Janu, ada perlu apa ya? Aku nggak bisa masak. Aku kepikiran, boleh nggak kalau minta tolong kalian bantu masakin? Aku nggak pilih-pilih makanan. Aku bisa bayar uang makan. Jadi nanti, setiap kalian masak, masakin 1 porsi tambahan aja udah cukup gitu. Ini kayaknya kurang enak ya. Nggak apa-apa. Barang-barang ini kalian ambil aja ya. Semua ini dibawain keluarga aku. Aku nggak bisa masak. Kalau aku simpan juga cuman kebuang-buang. Bukan maksud aku gitu, Pak Janu. Di desa ini nama aku nggak terlalu bagus. Kamu kan orang terpelajar, aku takut nanti orang-orang ngomongin kamu. Justru karena aku orang terpelajar, jadi aku punya kemampuan buat bedain mana yang benar, mana yang salah. Aku nggak peduli sama omongan orang. Lagi pula menurut aku, kamu nggak seburuk yang mereka bilang. Nggak apa-apa. Barang-barang ini kalian ambil aja ya. Hari ini permintaan aku memang agak nggak sopan. Aku nggak mau ganggu lagi. Pak Janu. Tinggal aja makan bareng yuk. Kebetulan aku mau goreng telur 2 lagi. Kalau kamu kepanasan, ya pulang aja sendiri. Ibu, aku nggak panas kok. Ibu minum air dulu. Tangan kamu penuh lumpur. Jorok banget deh. Minum sendiri aja ya. Lihat deh, aku nemu apa? Ginseng segede ini. Bisa dijual mahal banget. Andi, jangan-jangan kamu bawa hoki ya? Soalnya akhir-akhir ini tiap aku keluar, selalu aja dapat hal bagus.
Zulkifli, kakek Janu. Obat herbal aku. Siapa suruh kamu ngomong obat herbal kami kualitasnya jelek? Aku kasih tahu kamu, obat herbal dari keluarga suamiku itu khusus buat keluarga ahli pengobatan tradisional, keluarga Kusuma. Kamu tahu nggak? Akhirnya aku ngerti sekarang, kenapa anak ini masih kecil aja udah ngeyel banget. Ternyata kalian itu orang tua nggak bener, anaknya jadi ikut-ikutan. Kamu berani-beraninya ngomel sama aku si pembawa hoki. Dasar tua bangka, aku saranin ya, mending kamu langsung minta maaf ke anak aku. Kalau enggak, di jalan ini, aku bikin kamu nggak bakal bisa cari makan lagi. Keluarga kalian ini bener-bener suka bikin ribut, nggak masuk akal. Kalian tahu nggak, obat herbal ini bisa nyelamatin banyak orang. Dasar tua bangka, udah nabrak ya nabrak aja. Mau apa lagi, nama apa lagi? Lagian, anak kami, Aditya, itu pembawa hoki. Tahu nggak? Dia nginjek obat herbal kamu. Itu tandanya dia lagi ngasih rezeki buat kamu. Dah untung, masih aja ribut di sini. Emang kenapa? Kamu takut keluarga aku nggak bisa gantiin daun-daun rongsokan kamu itu? Kalian tahu nggak, aku ini siapa? Aku nggak peduli kamu siapa. Dasar tua bangka, jangan-jangan kamu mau cari-cari masalah aja. Kalian gini banget ngebully orang tua, keterlaluan banget sih. Mega. Masih lihat aja, lihat sampai mati ya, matamu sampai melotot gitu. Gimana? Di desa aja nggak cukup godain orang, sekarang ke kota juga cari-cari mangsa. Ya, dasar cewek genit. Semua sini pada lihat, di sini ada orang siang bolong gini, nindas orang tua. Keluarga ini kok nggak tahu malu banget. Orang tua udah capek-capek jemur obat herbal, malah sama dua penipu ini dirusak gitu aja. Mega, kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Orang tua udah capek-capek jemur obat herbal itu, harusnya dapat berapa? Ya kamu ganti rugi aja segitu. Kalau enggak, aku bakal pulang ke desa, terus semua aib kalian lembar ke orang-orang. Oke, ribet banget sih ngomongnya. Ganti rugi aja, bukan nggak punya duit juga. Berapa? Bilang aja. Di antara obat herbal yang kalian rusak itu ada satu ginseng umur 100 tahun. Minimal harganya 20 juta. Dasar tua bangka. Kayaknya kamu udah gila duit. Kamu. Meskipun mau cari masalah, nggak gitu juga caranya kan? Hati-hati aja, nanti aku laporin kamu penipuan. Kalian juga bisnis obat herbal, kan? Coba kalian lihat sendiri. Harganya sepadan nggak? Ini beneran ginseng 100 tahun. Lihat aja penampilannya. Jangan-jangan harganya nggak cuma 20 juta, tapi 200 juta. Nggak mungkin lah. Cepetan ganti rugi. Kalau enggak, aku laporin polisi. Dasar sialan. Kok kamu juga ada di sini? Makanya aku bilang hari ini sial banget. Ternyata gara-gara kamu, dasar pembawa sial. Kenapa sih kamu nggak pernah pergi-pergi? Di rumah aja udah bikin keluarga aku apes, masih kurang. Sekarang ke kota juga bikin sial keluarga aku. Lihat aja, bakal aku hajar kamu. Pega. Kalian berdua emang jahat. Anak kecil ditinggal sendirian di rumah. Sekarang Andi udah anggap aku sebagai ibunya. Kalau kamu berani mukul anak aku robek muka kamu. Ayo lihat semua, anak aku baik-baik aja. Aku udah cari kamu lama banget, malah diambil sama cewek gunit kayak kamu. Elina! Kamu sok-sokan apaan di sini? Mega, si Andi itu gimana pun tetap anak yang aku lahirin. Kamu pelihara dia, udah minta izin ke aku belum? Kalau mau pelihara dia, boleh aja. Tapi kasih aku 20 juta buat biaya adopsi dulu. Kalau enggak, aku laporin kamu jual anak orang. Apa? Kalau bukan karena aku kasih makan anak kamu, anakmu udah kelaparan dari dulu. Aku nggak pernah minta uang dari kalian. Tapi kalian malah nuduh aku macem-macem. Semua, ayo sini lihat. Ya, benar. Anak aku yang baik-baik. Sekarang gara-gara si Jelang ini, jadi nggak mau ngakuin aku sebagai ibunya sendiri. Ayo semua, lihat nih. Kok bisa sih ada keluarga nggak tahu malu kayak gini? Ngomong seenaknya, muter balik fakta di sini. Udah. Kalian asal nggak nyusahin cewek ini uang 20 juta itu aku nggak ambil. Kalian rugi. Ya udah, itu kata kamu ya. Mega, kalau anak pembawa sial ini udah kamu rawat, berarti dia jadi anak kamu. Udah jelas ya, mulai sekarang dia nggak ada hubungan apa-apa lagi sama keluarga Solihin. Biar nanti nggak balik-balik minta-minta sama aku.
Tenang aja, aku Mega Maulana nggak bakal pernah ngelakuin hal kayak punya anak tapi nggak ngerawat. Nanti kalau Andi sukses, jangan pada numpang hidup ya. Cuma satu orang sial kayak gitu, kamu masih berharap dia bisa bikin kaya? Cih, Jangan sampai nanti kamu kayak suamimu yang umurnya pendek itu mati gara-gara sialnya. Aku ini pembawa hoki. Anakku guys yang baik. Kakek Zulkifli, makasih banget buat hari ini. Tapi, uang 20 juta itu bukan jumlah yang kecil juga. Nggak usah, makasih. Kalau bukan karena kamu, aku beneran nggak tahu gimana ngadepin keluarga yang suka bikin ribet kayak gitu. Sayangnya ginseng 100 tahun punyaku itu. Ginseng. Kakek, kebetulan hari ini aku baru aja nemu satu ginseng. Coba deh lihat, gimana menurut kamu? Ini bukan cuma ginseng 100 tahun, tapi juga ginseng yang paling bagus. Minimal harganya 200 juta. Mana mungkin? Ginseng 100 tahun ini kan bukan lobak. Gimana bisa kamu nemuin dengan gampang gitu aja? Wah, ternyata mahal banget ya. Mbak, gimana kalau kamu jual aja ginseng ini ke aku? Tapi sekarang, uangku nggak sebanyak itu. Aku kasih kamu 20 juta dulu buat DP. Sisanya aku tulis di kwitansi aja. Nanti kalau kamu ke kota lagi, datang aja ke klinik Kusuma. Tinggal cari orang di sana buat nagih. Klinik Kusuma? Jangan-jangan kamu itu tabib legendaris? Betul, itu aku. serius? Tabib legendaris Pak Zulkifli kok buka klinik di tempat kumuh begini? Dasar bohong. Dasar buta. Dengar-dengar katanya Pak Zulkifli itu, ilmu akupunturnya udah jago banget. Tenaga tangannya luar biasa. Katanya sekali pukul bisa belah gelas. Kamu beneran Pak Zulkifli ya? Kalian sih memang jualan obat, tapi kalian suka nipu barang. Suka kurangin timbangan. Kalian tahu nggak, itu bisa ngerugiin banyak pasien. Keluarga Kusuma nggak akan pernah kerja sama orang kayak kalian. Jangan, Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, aku benar-benar udah sadar salah. Tolong jangan putusin kerja sama-sama kami. Tolong maafin kami kali ini aja. Kalau kamu nggak mau kerja sama-sama kami, keluarga kami cuma bisa makan angin. Orang kayak kalian, hatinya udah nggak bener. Kalau kerja sama-sama kalian, pasti bakal ada masalah gede nantinya. Aku nggak mau ketemu sama kalian lagi. Kalian pikir-pikir aja sendiri. Udah, kali ini benar-benar tamat deh. Emang gara-gara kamu nggak bisa didik anak baik-baik, makanya jadi masalah segede ini. Masih belum cepat-cepat pergi. Mbak, ini ginsengnya. Sebut aja harganya. Pak Zulkifli, aku nggak bisa terima uang kamu. Yisaniyam. Gimana bisa gitu? Nanti aku jadi manfaatin kebaikan kamu ya. Pak Zulkifli, aku mau minta tolong kamu bantuin ibu mertua aku buat lihat kakinya. Ginseng ini anggap aja sebagai biaya konsultasi. Menurut kamu gimana? Boleh nggak? Ini... Kakek Zulkifli, tolong bantuin ibuku ya. Ibu tiap hari capek banget soalnya. Ya udah. Hari ini bisa ketemu kamu di sini pasti sudah takdir yang mempertemukan kita. Aku bantuin kamu buat lihat kondisi ibu mertua kamu. Aku menghargai bakti kamu. Tapi ginseng ini aku nggak mau ambil gratis. Uangnya, kamu pegang dulu aja. Aku beneran nggak bisa terima. Pak, aku tahu kok. Biasanya sekali kamu turun gunung biayanya 200 juta. Kamu udah mau bantuin aku buat lihat kaki ibu mertua aku. Masa aku masih ambil uang kamu juga? Udah, kamu terima aja uangnya. Aku beneran nggak bisa terima. Sumpah. Kalau sampai orang lain tahu, malah dibilang aku yang tua ini manfaatin anak muda kayak kamu. Kalau kamu masih nggak mau terima, aku nggak jadi bantuin ibu mertua kamu periksa. Yang ini nggak usah deh. Pak, bener-bener makasih banyak ya. Nanti kalau kamu nemu obat herbal bagus lagi, ingat aja sama aku. Makasih kakek. Semoga kakek selalu sehat dan bahagia. Baik banget sih kamu. Hari ini makanannya nambah. Mega, kamu bisa nggak sih punya malu ya? Dasar mulut sampah. Omongannya isinya cuma kotoran. Ini rumah aku. Aku nggak ngundang kamu datang ke sini. Pergi, pergi, pergi. Pas kamu pergi, sepeser pun nggak bawa. Baru sekali ke kota, langsung punya uang. Uang buat beli barang ini, dari mana asalnya? Jangan-jangan... Kalau kamu ngomong ngawur lagi, aku sobek tuh mulut kamu. Kenapa? Bener kan yang aku bilang? Baper banget. Berani ngelakuin, tapi nggak berani diomongin orang. Aku malah mau ngomong. Aku bakal kasih tahu satu desa, kamu ini sebenarnya orang kayak up. Kalau kamu ngomong yang enggak lagi, hari ini aku nggak akan berhenti mukulin kamu sampai kamu nyerah. Ayo sini, Indo. Siapa takut?
Bu Mega. Udah, jangan berantem lagi. Kamu lepasin aku. Hari ini aku nggak akan berhenti mukulin kamu sampai kamu nyerah. Pak Janu. Astaga, kamu masih berani godain Pak Janu. Pak Janu, jangan sampai ketipu sama cewek kayak dia. Orangnya tuh hidupnya nggak bener. Satu kampung juga udah tahu. Kalau kamu ngomong lagi. Pak Janu. Pak Janu, maaf banget tadi bikin malu. Beneran nggak enak ya. Ini semua salahnya Mega. Soal sifat Bu Mega, aku sih lihat sendiri. Aku tetap percaya sama penilaianku sendiri. Pak Janu, aku beneran nggak nipu kamu. Semua yang aku omongin itu beneran. Lani, kamu kedepannya harus lebih hati-hati ngomong ya, walaupun cuma rumor. Tetap aja bisa nyakitin orang lain. Masih nggak pergi juga? Mega dasar jelang. Tunggu aja. Pak Janu, hari ini bikin kamu jadi malu ya. Minum air dulu. Pak Janu, kok kamu keringetan banyak banget sih? Aku masih harus nyiapin materi buat kelas. Kalau ada urusan, aku pamit dulu ya. Kamu bangun pagi banget. Pak Janu, ini apa maksudnya? Kebetulan lewat jadi sekalian aja aku ambil. Pak Janu, sebenarnya kamu nggak perlu repot-repot kayak gini. Kamu kan anak kota. Aku cuma seorang janda. Aku nggak pantas buat kamu. Bu Mega, ku petari betul-betul kepenting. Aku nggak peduli soal itu. Meskipun kamu nggak peduli, keluarga kamu juga nggak peduli. Kalau kamu ninggalin desa angin, masa depan kamu masih cerah banget. Aku nggak mau jadi beban buat kamu. Tuh nggak usah kamu khawatirin. Keluarga aku orangnya terbuka. Asal aku suka, mereka pasti dukung aku. Pak Janu, suka itu bisa dihargain berapa? Suka itu bisa jadi makanan? Kamu tuh nih tuh biam apa mah? Sebelumnya aku baik sama kamu itu cuman karena aku pikir kamu masih ada gunanya. Tapi, di desa angin, aku cukup melambaikan tangan banyak cowok yang mau dekati aku. Kamu tuh siapa? Bukan gitu. Aku tahu kamu bukan orang kayak gitu. Terus aku orang kayak apa? Kamu udah lama tinggal di desa ini. Aku punya nama kayak gimana masa kamu masih nggak ngerti juga? Pak Janu. Kalimatnya udah sejelas itu. Kamu masih nggak paham juga. Kamu cuman guru, bisa dapat duit berapa? Emang kamu bisa ajak aku keluar dari sini? Jadi hidup gak iya sama? Hidup enak di kota? Kalau nggak bisa, apa hak kamu bilang suka sama aku? Kok kamu jadi orang kayak gini? Siapa suruh kamu sendiri buta? Sekarang udah tahu. Mending kamu cepetan jauhin aku. Pak Janu, hati-hati di jalan. Aku nggak bakal nganter. Ada apa ini? Kok cepat banget udah nggak tahan sama susahnya? Kakek, aku di desa angin ketemu sama seseorang yang aku suka. Wah, itu kabar bagus dong. Anak perempuan dari keluarga mana? Tapi dia itu seorang janda. Di sekelilingnya ada seorang lansia sama satu anak kecil. Seorang janda? Masih ngurusin orang tua dan anak kecil? Apa kamu ngerasa dia nggak selevel sama kamu? Atau kamu takut aku bakal meremehkan latar belakang mereka? Kakek, aku nggak gitu. Kamu lupa, waktu kamu kecil aku pernah ngajarin kamu apa? Keluarga Kusuma kita kapan sih? Jadi keluarga yang suka menjilat atas, menginjak bawah, cuma ngejar kemewahan. Selama orang itu punya kepribadian yang baik, dia pantas buat dihormati. Kakek, aku nggak pernah ngerasa dia nggak pantas buat aku. Dia kuat, baik hati. Justru aku yang ngerasa nggak pantas buat dia. Tapi dia takut statusnya bakal jadi beban buat aku. Makanya dia ngomong banyak kata-kata yang nyakitin. Tapi aku tahu dia ngomong gitu cuma biar aku mundur. Justru itu nunjukin kalau hatinya tulus dan baik. Memang dia orang baik. Gini aja, kebetulan aku mau ke desa angin. Aku bakal bantuin kamu ngomong sama cewek itu. Biar dia ngerti kalau keluarga kita bukan tipe yang cuman lihat asal-usul. Wah, makasih banget kakek. Tapi kakek ke desa angin mau ngapain? Dulu kakek pernah janji sama seorang cewek buat bantuin keluarganya berobat. Dia bantuin aku waktu aku lagi susah. Dia juga anak yang berbakti. Makanya kakek janji buat bantu dia. Kalau gitu, ayo kita berangkat kakek. Yuk jalan. Ibu, kenapa Bu? Ibu, bangun.
Mega, ibu minta maaf sama kamu. Ibu nggak bisa cegah Lani. Dia bawa Andi pergi. Apa? Andi, kamu kemana aja, Andi? Iya, Andi. Kamu bawa anakku kemana? Kamu ini, kalau ngomong itu pakai bukti. Emang mata kamu lihat sendiri aku bawa Andi kamu pergi. Bener-bener lucu deh kamu. Kalau kamu terus fitnah aku, hati-hati ya. Aku bisa laporin kamu pencemaran nama baik. Kalau sampai anak aku kenapa-kenapa, aku nggak bakal maafin kamu. Oke, ayo sini. Kalau berani, ayo. Kalau kamu berani nyakitin aku lagi, awas ya. Seumur hidup kamu nggak bakal ketemu anak kamu lagi. Lani, aku mohon sama kamu, Lani. Tolong balikin Andi ke aku ya. Andi itu baru 5 tahun. Kalau ada masalah, sama aku aja. Dia cuma 5 tahun, kamu mau ribut sama dia buat apa? Kamu kan butuh uang, kan? Mau berapapun, aku kasih. Kamu sebut aja nominalnya. Mega, nggak nyangka kamu bisa sampai kayak gini, ya. Kamu mau ku tahu anak sialan itu ada di mana kan? Oke, kalau gitu kamu tampar diri kamu sendiri beberapa kali. Kalau udah, aku kasih tahu dia di mana. Mega, udah aku bilang kan, kamu tuh emang nggak tahu malu. Kenapa? Dulu kan kamu sombong banget. Sekarang masih berani juga ya. Tamparan udah aku kasih. Andi ada di mana? Tolong balikin dia ke aku ya. Aku mohon, Ti. Aku cuma ngerjain kamu doang. Aku nggak bakal kasih tahu Andi ada di mana. Aku suka banget lihat kamu merengek kayak anjing minta-minta ke aku. Andi, kamu di mana, Andi? Kamu mau ninggalin aku lagi? Ya, Odi. Andi, kamu di mana, Andi? Itu dia, cewek yang nolongin aku waktu itu. Kebetulan banget ya kakek, dia itu orang yang aku suka itu. Oh, cepet ayo jalan. Pak. Pak Janu, aku mohon tolongin Andi. Orang-orang di desa udah bawa Andi pergi. Aku nggak tahu mereka bawa kemana. Ada apa sih? Apa yang terjadi sebenarnya? Kamu jangan panik, coba cerita pelan-pelan. Mereka bilang Andi itu pembawa sial. Gara-gara dia sumur di desa kering semua. Mereka tangkap dia. Aku nggak tahu dibawa kemana. Tolongin dia, ya. Kok bisa ada kejadian kayak gini? Warga desa ini keterlaluan banget. Aduh, barusan pas kita datang, di pinggir sumur desa banyak orang ngumpul di sana. Jangan-jangan mereka mau... Yon, kita buru-buru ke stop. Ayo. Airnya udah nggak ada sama sekali. Iya. Itu dia pembawa sialnya. Itu dia pembawa sialnya. Iya, betul. Iya, benar. Iya. Iya. Pak Janu, kalian kesini mau apa? Lani, kalian udah bawa pergi Andi? Pak Janu, barusan kami udah nangkep Andi itu. Langit langsung hujan. Menurut kamu dia itu pembawa sial nggak sih? Kalian tuh bener-bener nggak mikir. Aku datang ke desa kalian buat ngajar supaya bisa ngasih ilmu dan pengetahuan ke kalian. Biar pikiran kalian nggak ketinggalan zaman. Nggak nyangka kalian malah gara-gara tuduhan yang nggak jelas. Anak kecil aja nggak kalian maafin. Aku mohon sama kalian. Aku mohon banget. Tolong balikin Andi ke aku. Tua sedih ini. Air sumur kering itu sebenarnya hal yang wajar banget. Hari ini aku udah fotoplay, udah ada survei di desa kalian. Alasan desa kalian kekurangan air itu pertama karena letak geografis, kedua karena cuaca. Aku udah ngasih ke atasan rencana solusi yang bisa dijalankan. Nanti desa kalian gak bakal kekurangan air lagi. Pak Janu, maaf ya kami sebelumnya nggak ngerti soal ini. Iya. Kami salah. Kami udah sadar kok. Kami bener-bener nggak ngerti. Lihat aja sekarang hujan turun. Berarti udah nggak apa-apa kan? Kalau udah tahu pasti tenang. Hani, kamu gimana? Pak Janu, aku bener-bener sadar salah. Aku tuh cuma nggak suka sama Mega, makanya pengen kasih dia pelajaran aja. Pak Janu, aku beneran udah sadar salah. Aku janji nggak bakal berani lagi. Ibu. Andi. Di sini ada yang diduga terlibat penculikan anak. Ikut saya sebentar ya. Dia itu orangnya. Pak Janu, aku bener-bener sadar salah. Kak Ipar, aku janji nggak bakal berani lagi. Tolong maafin aku ya. Buyut Zulkifli. Andi, ayo sini. Andi sama ayah dan ibu datang buat nengokin kamu. Ayo sini, aku peluk dulu. Aduh, Andi makin berat aja. Aku udah nggak kuat angkat lagi. Ya gara-gara cucu kamu itu seharian cuma tahu beliin dia cemilan terus. Kamu juga suka memanjakan dia. Sayang, ini yang terakhir ya. Andi, habisin yang ini. Selama sebulan ke depan nggak boleh makan lollipop lagi ya. Ayah takut sama ibu. Buyut Zulkifli, coba lihat obat-obatan ini.
Kak Kiva, kalian udah sampai... Gimana Lani? Di rumah kakek Zulkifli udah mulai terbiasa belum? Kakek Zulkifli baik banget sama aku. Beliau juga ngajarin aku banyak hal. Kak Ipar, tetap aja aku mau makasih sama kamu. Dulu aku parah banget, tapi kamu masih mau maafin aku. Setelah aku keluar penjara, kamu minta kakek Zulkifli terima aku jadi murid. Terima kasih. Kalau udah sadar salah dan mau berubah, itu anak baik. Lagian juga, kita kan keluarga.